Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bapak ya. Kita sama-sama lagi belajar pendidikan Pancasila bersama Bapak Septian Eka Putra SPD. Bapak pengen tahu dong yang lagi dengerin ini kabarnya gimana? Sehat ya? Lancar aktivitasnya ya? Eits, ada yang galau, capek, lelah, gak apa-apa. Jeda dulu, istirahat dulu sambil dengerin materi yang Bapak sampaikan hari ini. Bapak akan sampaikan materinya dengan rileks, santai, jadi bisa didengerin kapan saja dan di mana saja. Yang belum subscribe, jangan sampai lupa. Hari ini kita akan membahas tentang peluang dan tantangan dalam sila-sila Pancasila. Seperti apa? Terus ya, di sini di channelnya Pak Septian PPKN. Untuk tujuan pembelajarannya, jadi pada unit ini peserta didik diharapkan mampu mengkaji penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang terdekat sekarang ini, sehingga secara relatif peserta didik dapat melihat praktik kehidupan berbangsa baik yang terjadi di lingkungan terdekat ataupun dalam konteks nasional yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat sama-sama konteksnya ya. Dalam kehidupan berbangsa, sila pertama ini merefleksikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia dapat melaksanakan ajaran agamanya secara nyaman dan sesama tanpa mengalami gangguan. Namun kalau kita lihat, faktanya tidak semua manusia Indonesia ini yang berketuhanan dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman juga seksama. Masih sering terjadi ya sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama, seperti soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. Jadi pada sila yang ke-1 ini, untuk peluangnya menjalankan ajaran dan tata cara ibadah secara nyaman dan sesama. Namun faktanya kita masih sering terjadi nih sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama, seperti soal intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat konteksnya ya. Kalau dari sila yang kedua ini memberikan pengertian juga nih bahwa setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sebagai warga negara, setiap manusia Indonesia memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Kita lihat peluang dan juga tantangannya di sila yang kedua. Untuk peluangnya itu memiliki derajat yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Sementara tantangannya misalnya masih banyak sekali terjadi yang namanya perundungan atau bullying ya, terus juga diskriminasi, ujaran kebencian, terus juga kekerasan, itu masih terjadi di sekitar kita. Sangat disayangkan ya, kehidupan berbangsa kita itu tidak sepenuhnya dapat menerapkan hal ini. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memberikan syarat mutlak kepada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Dan persatuan di sini bukan bermakna terjadinya penyeragaman dari keragaman yang ada. Melalui sila ini juga setiap bangsa Indonesia yang beragam diminta untuk bersatu padu, kompak tanpa perpecahan untuk bersama-sama memajukan bangsa dan negara Indonesia. Untuk peluang dan tantangan di sila yang ketiga, peluangnya menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, rela berkorban, rasa cinta tanah air. Untuk tantangannya, kita masih lihat ya, faktanya itu di lapangan masih banyak sekali yang saling menghasut dan memusuhi, aju tak aju terhadap bangsa sendiri. Yang lebih parahnya untuk tantangannya, gerakan separatis ini yang hendak memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lihat dulu konteksnya. Dalam konteks berbangsa, sila ini menegaskan bahwa segala keputusan di lingkungan masyarakat itu harus dilakukan dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Prinsip musyawarah ini menyadarkan kita bahwa setiap bangsa Indonesia memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara. Dengan demikian, tidak boleh ada seorang ataupun kelompok yang merasa paling berhak dan paling benar. Peluang dan tantangannya di sila keempat kita lihat. Peluangnya memiliki hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara. Namun faktanya di lapangan, kita lihat tantangannya sering terjadi adanya tidak menghargai pendapat orang lain, ataupun ada orang yang anti kritik juga. Masih sering juga dijumlahi sejumlah praktik kehidupan di masyarakat yang tak sepenuhnya mengedepankan musyawarah ataupun main hakim sendiri. Itu dia peluang dan tantangan di sila yang keempat. Kita masuk ke sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita lihat konteks di sila yang kelima. Keadilan ini adalah nilai universal yang harus dipraktekkan oleh setiap bangsa Indonesia. Keadilan di sini tidak hanya
terkait dengan keadilan hukum dalam konteks kehidupan yang berbangsa. Ya, keadilan ini dapat bermakna bahwa setiap bangsa Indonesia berada dalam posisi yang setara, baik dengan harkat, martabat, hak dan kewajibannya. Karena itu merendahkan orang lain misalnya. Terus juga status sosial, jenis kelamin, agama ataupun budaya adalah bentuk dari ketidakadilan. Jadi untuk peluang dan tantangan di sila yang kelima ini, peluangnya setiap orang memiliki posisi yang setara, baik harkat, martabat, hak maupun kewajibannya. Untuk tantangannya masih banyak terjadi ketidakadilan di sekitar kita ya. Contohnya misalnya salah satu korupsi yang terbesar di sepanjang sejarah Indonesia adalah dana bansos ataupun bantuan sosial. Banyak sekali masyarakat-masyarakat yang masih tidak mendapatkan haknya. Itu dia peluang sekaligus tantangannya dalam penerapan Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Bisa jadi referensi kalian juga untuk terus semangat belajar pendidikan Pancasila. Ingat, Pancasilanya jangan cuma dibaca doang, tapi dipahami sekaligus diamalkan. Semangat terus belajarnya, mari belajar, mari terus menginspirasi. Bapak pamit dulu di sini, nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.